Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Iskandar Zulkarnain adalah seorang kaisar yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Beliau disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian, posisi ini tidak menjadikan beliau sombong. Beliau adalah salah seorang raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Istilah ke tepi bumi ini disebut orang sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu anggapan orang bumi itu tidak bulat. Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang dan Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda tekan tanda lonceng dan subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Malaikat Rafail berkata, ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar keterangan ini Raja termenung. Dalam benaknya timbul keinginan bisa melakukan hal yang sama seperti malaikat. Niatnya hanya satu agar dapat beribadah kepada Allah. Lalu malaikat Rafail berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat yang artinya sumber air hidup, maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia memohon kepada Allah agar supaya dimatikan. Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu? Malaikat Rafail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Retelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu tetapi mereka menjawab, kita tidak tahu kabarnya. Namun ada seorang yang alim di antara mereka menjawab, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihi salam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap. Di manakah tempat bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Dan dijawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Sahabat menjawab, kuda betina yang perawan. Raja segera mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan. Lalu Raja memilih di antara tentaranya yang sebanyak 6.000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya berkata kepada Raja, wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini karena tempat ini gelap dan berbahaya. Raja berkata, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak. Ketika Raja hendak masuk, mereka semua membiarkannya. Siapakah yang berani membantah perintah Maharaja yang disegani dunia barat dan dunia timur? Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, diamlah. Kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa 12 tahun itu maka kita pulang bersama. Jika aku tidak datang selama 12 tahun maka pulanglah kembali ke negeri kalian. Raja berkata kepada malaikat Rafail, apabila kita melewati tempat yang gelap ini apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan. Jawab malaikat Rafail, akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras.
Dengan demikian teman-teman kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Raja Zulkarnain akhirnya masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Di saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian." Lalu beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, sumber air hidup tersebut. Beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut. Dirasakan oleh beliau airnya lebih manis dibanding madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian segera menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Nabi Khidir alaihi salam, yaitu pada saat Nabi Khidir melihat Ainul Hayat dan mandi. Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sebuah sinar seperti kilat, bumi yang berpasir merah, dan terdengar oleh Raja suara gemericik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja berkata kepada malaikat Rafael, "Suara apakah yang gemerincing di bawah kaki kuda tersebut?" Malaikat Rafael menjawab, "Gemericik adalah suara benda, apabila seseorang mengambilnya niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemericik itu membuat orang jadi penasaran, namun semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikapnya, mengambil benda itu atau tidak. Kemudian di antara pasukan ada yang mengambilnya, namun hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah permata yakut berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Sedangkan apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya pasti lebih menyesal lagi kenapa mereka begitu bodoh tidak mengambil permata yang mahal harganya itu. Demikianlah kisah asal mula Nabi Khidir berumur panjang. Bukti bahwa Nabi Khidir berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bahkan pernah berguru ilmu fikih kepada Imam Anu Hanifah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.